sekarang ada bentuknya A cos X tambah B sin X sama dengan C seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini, harus bagaimana mengerjakannya? Maka triknya adalah kita mengubah dulu. Jadi bentuk yang A cos X tambah B sin X-nya kita manipulasi atau diubah ke dalam bentuk lain. Bentuk lainnya itu nanti ini seperti ini. K kali cos X min alpha itu akan sama dengan C nanti. Jadi bentuknya diubah gitu ya, ke dalam bentuk persamaan kosinus seperti ini. Terus K-nya apa? Nanti K akan kita isi dengan rumus akar A kuadrat tambah B kuadrat. Seperti ini ya. Apa A, apa B? Ini harus konsisten ya. Kita sepakati dulu. A adalah koefisien dari cos. Lihat ya, di situ ada A. Lalu B adalah koefisien dari sin. Gitu ya. Jadi kita sepakati dulu rumus yang kita pakainya ini. Oke, kemudian lanjut lagi. Ada alfa tuh di situ. Alfa gimana nyarinya? Nanti kita pakai bantuan tangen. Oke, tangen ya, untuk mencari alfa. Apa hubungannya tangen sama rumus ini? Nah, kita waktu di kelas 10 pernah belajar tangen itu kan adalah sin dibagi cos gitu ya. Sin dibagi cos. Jadi kalau di situ ada sin, ada cos, ya udah bagi aja koefisiennya gitu. Nah, tulisannya akan muncul seperti ini. Tangen inverse koefisien dari sin ya, yaitu B dibagi cos koefisiennya yaitu A. Nah, nanti kita akan melacak sudut alfa dari rumus tangen yang ini. Nah, itu rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk persamaan trigonometri yang jumlah seperti ini atau nanti pengurangan seperti ini. Oke, sambil mengingat dulu ya materi yang waktu di kelas 10. Kita kan punya kuadran gitu ya, bahasan kuadran. Ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3 di bawah sini, lalu paling ujung bawah ada kuadran 4. Kita bicaranya spesifik hanya sin sama cos aja ya. Di kuadran 1 nilai sin positif apa negatif ya? Positif. Positif ya, sip. Kalau cos gimana di kuadran 1 nilainya? Positif. Positif juga gitu ya. Oke, jadi kalau nanti kalian nemu nih angka di soal koefisien sinnya positif, koefisien cosnya positif, maka kita sedang bicara kuadran 1. Gitu ya. Artinya nanti sudutnya itu harus sudut ya, sudut alfa ya maksudnya, itu harus kisarannya berarti kan 0 sampai 90 ya. Gitu. Nah, sekarang kalau di kuadran kedua nih, di kuadran kedua nilai sin gimana? Positif. Positif. Ya, oke, positif ya. Kalau nilai cos gimana? Negatif. Negatif. Sip, nilai cos itu negatif di kuadran kedua. Oke, jadi nanti kalau kita ketemu dengan soal yang koefisiensinya positif, cosnya negatif, berarti nanti kita bicara kuadran kedua, artinya sudutnya jadi berapa ya kalau di kuadran kedua? 90 sampai 180. Ya, betul. Di antara 90 sampai 180 gitu kan. Atau yang kalau kita waktu kemarin Mas suka mengerjakannya pakai rumus ini, 180 min alfa gitu ya. Min, 180 min sesuatu gitu. Nah, ini akan kita pakai nantinya. Lalu di kuadran ketiga gimana nilai sin? Negatif. Negatif. Kalau nilai cos gimana? Negatif. Ya, sama-sama negatif ya. Jadi nanti kalau koefisiennya sin negatif, cos juga negatif, maka kita sedang bicara kuadran ketiga gitu. Nah, kuadran ketiga berarti kita sudutnya di antara 180 sama 270 ya. Alias kalau waktu itu mah kita pakainya cara mencari sudutnya tinggal 180 aja ditambahin sesuatu gitu. Oke? Kuadran 4 deh sekarang, gimana nilai sin? Negatif. Ya, sin negatif. Kalau cosnya gimana? Positif. Ya, cosnya positif. Oke. Biasanya kalau di kuadran keempat kita pakai angka apa ya manipulasinya? Masih ingat? 360 dikurangi alfa. Ya, sip gitu ya. Nah, yang alfa-alfa ini kan sudut yang ada di kuadran 1 ya, yang kita biasa kenali gitu ya, kalau waktu itu seperti itu. Oke, ini akan kita pakai ya untuk menyelesaikan soal bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C yang ini. Ya, kita coba dengan contohnya. Misal, contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Soal yang pertama, misal soalnya adalah cosinus X ditambah akar 3 sin X sama dengan 1 untuk batasan sudutnya 0 sampai
480 derajat gitu misalnya. Oke, kita akan coba jawab soal nomor 1 dulu. Untuk menjawab soal nomor 1, menggunakan rumus ini, berarti kita harus kenali dulu yang mana A gitu ya, yang mana B, kemudian mana C. Oke, kita ulang lagi. Kalau A tadi teh, koefisiennya siapa ya? Atau angka yang nempel di siapa ya? Kosinus. Angka yang nempel di kos ya. Mangga dilihat. Angka yang nempel di kosnya berapa ini? 1. 1. 1. Oke, sip. Nggak ada angkanya depan kos, berarti dia 1. Betul sekali. Kalau B, Akar 3. Akar 3. B-nya akar 3. Karena B adalah angka yang nempel di sin, gitu ya. Di sin. Oke, dan kita kenali dulu. 1 itu kan bilangan positif ya. Berarti kita kasih tanda dulu. 1 ya, kosnya positif, gitu. Lalu sin. Sin itu kan angka yang nempelnya B, berarti si akar 3 alias dia positif lagi. Yuk kita kenali dulu. Sin positif, cos positif, berarti kita sedang bicara kuadran berapa nih? 1. Kuadran 1 gitu ya. Kalau kuadran 1 berarti sudutnya nanti harus berkisar di antara 0 sampai 90 derajat seperti di atas itu. Lanjut lagi, C-nya. C yang mana? 1. Ya, C itu angka yang nggak ada sinnya, nggak ada cosnya. Berarti di sini ada angka yaitu 1 gitu. Nah, selanjutnya kita cari K gitu ya, nilai K dulu. K, kata rumusnya ini nih, yang pink di atas. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Udah tinggal kita ganti. A-nya dengan angka 1, ini ya, kuadratkan, ditambah B-nya dengan akar 3. Jangan lupa dikuadratkan, biasanya kita kurung biar aman. Yuk dihitung jadi berapa? 1 tambah 3. Sip, 1 tambah 3 berarti jadi akar 4 ya. Akar 4-nya berapa? 2. 2. Oke, nih nilai K-nya kita sudah dapat sekarang. Lanjut ya. Udah dapat nilai K, sekarang kita ke yang ini, alfa. Kita mau cari nilai alfa. Nyari nilai alfa, kita pakai bantuan rumus tangen. Tadi alasannya kan tangen adalah sin dibagi cos gitu ya. Jadi mudahnya begitu. Sin dibagi cos, artinya koefisien sin dibagi koefisien cos. Angka yang nempel di sin yaitu akar 3, dibagi angka yang nempel di cos yaitu 1 gitu. Jadi alfa adalah tangen inverse akar 3 per 1, alias akar 3 bagi 1 mah akar 3 aja ya. Seperti itu. Dan itu maksudnya apa? Maksudnya kita tinggal mengingat kembali tangen yang hasilnya akar 3 tuh berapa derajat sih? 60. 60 derajat. Sip gitu ya, 60 derajat. Tadi kita harus pastikan nih ya, alfanya harus di kuadran ke-1. 60 derajat betul di kuadran ke-1? Betul. Ya, berarti alfa kita ini 60 derajat. Nah, masih dilanjut. Sekarang, kan udah dapat nilai K, dapat nilai alfa. Sekarang kita masukin ke rumus yang biru tuh, gitu. Mana? Hilang ya? Ke rumus yang biru itu ya. Jadi yang tadinya persamaan kita bentuknya cos X tambah akar 3 sin X sama dengan 1, akan kita ubah jadi K. Cos X min alfa sama dengan C, gitu. K-nya kita ganti dengan angka berapa berarti nih? 2. 2. Oke, dikali cos X min alfa. Alfanya yang mana? 60. Ya, sip 60 derajat. Sama dengan C. C itu yang mana ya? 1. Ya, angka yang ujung ini ya, 1 gitu. Nah, ini kan jadi persamaan kosinus ya. Persamaan kosinus yang sudah kita bahas di pertemuan kedua persamaan UKBM 1 ini. Ada angka 2 nih di depan cos. Biasanya kalau kemarin nggak ada angka di depan cosnya, berarti pindahkan aja dulu gitu. Si angka 2-nya ke sebelah kanan. Jadi apa kalau dia pindah? Jadi bagi. Nah, sip, betul. Jadi bagi gitu. Cos berapa sih yang hasilnya setengah? 60. Ya, sip cos 60 gitu kan ya. Nah, dari sini kita kita teruskan lagi pakai rumus yang waktu di pertemuan 2 tuh ya, rumus cos. Gimana menyelesaikannya persamaan ini? Masih ingat? Oke, cos sesuatu sama dengan cos 60 derajat. Berarti si X min 60 gitu sama dengan positif 60 derajat ditambah K kali 360 yang gitu teh. Oke, atau karena cos positif kan di kuadran 1/4 ya. Kuadran 4-nya berarti X min 60 derajat sama dengan, nah kalau tadi 60, kalau di kuadran keempat di sini min 60 derajat.
tambah K kali 360. Seperti ini. Ingat rumus kos ya? Nah, rumus kos itu tinggal masukin angkanya 60 di sini min 60 gitu. Jadi nggak terlalu repot sebenarnya. Langkah berikutnya, kira-kira digimanain lagi? Min 60 dipindahin jadi plus 60. Sip, betul. Oke, jadi min 60-nya pindahin gitu, yang min ya. Pindah jadi plus 60. Ditambah K kali 360. Sama halnya yang ini ya, yang di sebelah kanan atau juga min 60-nya pindahin ke kanan. Jadi plus 60 ditambah K kali 360 juga. Yuk, sederhanakan. Yang sebelah kiri ini dulu jadi berapa? 120. 120. Kakak kali Sip. 360. Betul sekali. Lalu yang ruas kanan jadi berapa? 0 plus K kali 360. Sip, betul. Oke, langkah berikutnya gimanain lagi ya? Masih ingat? K-nya. K-nya diganti 0, T-nya dipapai. Ya, dari 0, 1, dan seterusnya. Berarti untuk yang sebelah kiri, kalau K-nya 0, jawabannya berapa tuh? 120. Oke, sip, 120. Kemudian, masih lanjut kan ya? 480. Sip, 480 dari 120 tambahin W sama ini ya, 360 gitu. Masih kita tambah lagi nggak dengan 360? Enggak. Enggak ya, karena tadi batasannya sampai 480. Oh, berarti udah fix, beres yang ini sampai 480. Kemudian yang kedua nih, yang sebelah kanan atau berarti X pertamanya berapa derajat? 0 derajat. 0. Sip, keren. Kemudian berapa lagi? 360. Ya, gitu ya. Tambahin lagi nggak dengan 360? Enggak. Udah beres ya. Ya udah deh, simpulin gitu. Jadi himpunan penyelesaian kita adalah kita mulai dari angka yang paling kecil ya, berarti dari 0 dulu. 0 derajat, 120 derajat, 360 derajat, lalu 480 derajat. Seperti itu. Oke, sampai situ dulu persamaan trigonometri. Gimana? Ada langkah yang membingungkan atau cukup jelas? Cukup ya? Ibu anggap cukup nih ya. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi contoh yang ke-1 dengan sudutnya alfanya tadi ada di kuadran ke-1. Nah, kalau sinnya positif, cosnya positif. Kita cari soal lain yang ada variasinya dikit. Soal yang kedua masih sama ya, pertanyaannya tentukan himpunan penyelesaian dari. Sebentar. Nomor 2 sebelah sini. Soalnya min akar 3 cos X ditambah 3 sin X sama dengan akar 3. Untuk batasan sudutnya 0 derajat sampai 800 derajat. Yuk kita coba jawab. Gimana langkah awalnya kita cari apa dulu? ABC. Sip, ABC. Mangga, A-nya berapa? Negatif akar 3. Sip, betul. Dia koefisien cos ya, berarti negatif akar 3. Sip, kalau B berapa? 3. 3. Keren. C-nya berapa? Akar 3. Oke, sip. Akar 3 ya, yang sebelah sini. Kita ingat-ingat lagi ya, tadi itu A adalah koefisiennya cos ya. A, berarti si A ini positif apa negatif nih? Negatif. Negatif. Oke. Kalau B itu kan tadi koefisiennya sin. Sinnya berarti ini positif ya, karena ketiga kan. Sambil diingat-ingat. Cos negatif, sin positif. Kuadran berapa ya? 2. Oke, berarti alfa kita nanti harus ada di kuadran kedua ya. Berarti nilainya di antara 90 sampai 180. Kita ingat-ingat yang itu ya. Langkah berikutnya. Udah ada ABC, kita cari apa ya? Cari K. Oke, cari K. Masih ingat rumusnya tadi apa? A pangkat 2 tambah Akar, ya, sip. A pangkat 2, betul. Ditambah ya. B pangkat. Oke, sip. Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Betul. Lanjut. Isi ya, A-nya. A kita min, akar 3. Kasih kurung, kuadratin. Lalu B-nya kita adalah 3. Nggak usah dikurung ya. Kuadratin aja langsung. Yuk dihitung. Min akar 3 dikuadratkan berapa? 3. 3. Oke, yang 3 dikuadratin jadi berapa? 9.
Sip, 9. oke, 9. 3 tambah 9 kan 12 ya. Akar 12, oh sederhanain aja akar 12 mah. Kita ubah jadi 12 itu 4 kali 3 ya. Oke, dan akar 4 itu adalah 2. Jadi K-nya 2 akar 3. Seperti ini. Jadi kalau ketemu angkanya besar, diurai seperti ini aja. Disederhanakan bentuk akarnya. Oke, Kak udah dapet nih. Cari apa lagi sekarang? Alfa. Ya, sip. Cari alfa. Gimana cari alfa caranya tadi? Masih ingat? Nggak ingat? Oke, rumusnya ya. Karena alfa itu biasanya kan kuadran 1 ya. Jadi kalau sekarang kita bicara kuadran 2, kasih namanya calon alfa ya. Calon alfa. Oke, rumusnya tadi tangen inverse. Tangen pangkat min 1 itu dibacanya tangen inverse. Lalu tangen adalah sin dibagi cos. Sin itu kan B, cos itu kan A gitu ya. Koefisien sin dibagi koefisien cos. Ke bawahin ya. Maka tangen inverse dari, B dibagi A. B-nya kita 3. A-nya kita min akar 3. Yuk sederhanakan. 3 dibagi min akar 3. Gimana ini ya menyederhanakannya? Dirasionalkan. Ya, betul Teresia. Jadi kalau ada akar di bawah, di penyebut, rasionalkan dulu. Kita gimanain ya merasionalkan teh? Ada yang punya ide? Dikali akar 3 per akar 3. Ya, betul sekali. Nuhun Teresia. Dikali akar 3 per akar 3 gitu ya. Jadi lihat aja bentuk yang bawahnya, oh ini akar 3, ya udah kali akar 3 per akar 3. Sehingga hasilnya jadinya yang bawah ya, yang atas ya, 3 akar 3 gitu kan. Yang bawah kan jadi min, tapi min 3 ya. Seperti ini. Oke. Nah, 3 sama 3 kan bisa dibagi, berarti tinggal min gitu. Ibu tulis sebelah sini ya ke kanan. Jadi tangen inverse sama dengan min akar 3. Nah, Ibu sebut calon alfa karena muncul min di sebelah sini nih. Muncul min. Oke, sehingga nanti jawabannya akan sedikit kita kembangkan. Tapi tetap kita bergeraknya ke sini dulu. Akar 3 dulu. Tangen berapa sih yang hasilnya akar 3? 60. Ya, tadi kan 60 derajat ya. Sama nih ya, kalau sudutnya mah dengan yang tadi. Tapi ini masih calon. Kenapa kita sebut calon? Karena tadi sudut kita ada di kuadran 2. Gitu ya. Jadi kalau kuadran 2 nggak mungkin dong jawaban kita 60 derajat. Berarti alfanya kita berapa gitu. Karena dia kuadran 2, maka alfa kita adalah 180 dikurangi si calon. Oke? Berarti 180 dikurangi 60 derajat. Alias nih alfanya 120 derajat seperti itu. Oke, Kak udah dapat, alfa udah dapat, tinggal cari apa lagi berarti sekarang? Ada yang ingat? Oke, belum apal ya. Masukin ke rumus gitu. Kata rumusnya tadi, ubah soal jadi K cos X min alfa sama dengan C. Itu ya rumusnya. Sok, sambil diingat-ingat. Yuk, ganti K-nya berapa berarti nih? 2 akar 3. 2 akar 3. Sip, 2 akar 3 kali cos X min alfa. Alfanya berapa? 120. 120. Ya, yang ini betul sekali. 120 derajat. Sama dengan C. C mah yang di soal tadi ya ada akar 3. Oke. Yuk, lanjutkan lagi. Kira-kira digimanain lagi? 2 akar 3 dipindahin. Sip, 2 akar 3-nya dipindahkan. Maka kita punya tulisannya jadi begini. Kalau pindah kan jadi bagi ya. Nah, ini kan akar 3 sama akar 3 bisa dibagi tuh berarti. Tinggal sisanya yang di atas, kalau dibagikan 1 ya, jadi hasilnya 1/2 gitu. Oke, kayak tadi lagi merenan ya, kos. Yang hasilnya setengah itu kos berapa? 60. Sip, kos 60 lagi ya. Oke, kos 60 lagi. Mirip sama yang tadi. Oke, kita lanjut. Karena sudah kos sama dengan kos, berarti kita akan ubah dia jadi 2 persamaan theta. Persamaan yang pertamanya, jadinya X min 120 derajat sama dengan ini, 60 ditambah K kali 360. Kemudian atau gitu, X min 120 sama dengan, apa ya sekarang? 180. 120. Min. K
Kalau cos mah ya, min. Ingat, langsung aja min. Tadinya 60, di sini plus 60, di sini min 60 derajat. Gitu. Nah, yang ini ya. Kalau yang 180 min mah untuk sin. Soal yang sin. Kalau cos mah plus min, gitu aja. Yuk, langkah berikutnya. 120 yang ini pindahin ke kanan. Jadinya 60 tambah 120. Jangan lupa tambah K kali 360. Yang kanan juga kan sama ya. Yang sebelah kanan atau jadinya yang min 120 pindahin, Ibu pindah di depan. Min 60 tambah K kali 360. Yuk sederhanakan. 180. Oke, sip. Ditambah K kali 360. Lanjut yang ruas kanannya nih. 60. 60, Tambah. betul. Ditambah K kali 360. Langkah berikutnya tinggal nyari apa berarti? K. Ya, betul sekali. K-nya kita ganti-ganti sama 0 dulu ya. Yuk, ganti sama 0 jadi berapa? 180. Oke, kelanjutannya berapa dong? 540. 540. Sip. Masih tambah lagi 360 atau nggak usah? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Karena tadi batasannya sampai 800 derajat. Punten, nggak Ibu kasih lihat. Ada di atas. Berarti udah ya, stop. Kalau yang ini gimana? Gitu. Jadi berapa derajat? 60. Oke, lalu? 420. 420. Oke, sip. 420. Terus tambahin lagi nggak? 780. Oke, sip. Sampai 780 ya, karena batasnya sampai 800. Udah deh beres. Jadi kita simpulkan himpunan penyelesaian kita adalah, ingat ya, angka terkecil dulu. Berarti 60, terus 180, 420, 540, dan terakhir 780 derajat. Seperti ini. Oke, gimana contoh yang kedua? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kalau nilainya ada di antara sin sama cos ada yang negatif, itu pasti kita harus cari sudut yang tepatnya gitu ya, sesuaikan dengan kuadrannya ada di mana. Masih contoh deh ya. Contoh satu apa dua lagi. Contoh yang ketiga. Supaya semuanya ada. Kalau bisa setiap kuadran ada soalnya. Misalnya soalnya gini, min cos X, min sin X sama dengan 1 dengan batasannya. Oke, kalau soalnya seperti ini ya. Pertanyaannya ubah aja. Ubah ke bentuk K kali cos X min alpha sama dengan C. Nah, pertanyaannya cuma ini doang ya. Berarti tidak sampai mencari HP-nya nih. Yuk, langkah awalnya. Kita cari tahu apa dulu? ABC-nya. Sip. A, B, C. Mangga. A-nya berapa berarti? -1. Ya, A-nya -1. Tadi diingat-ingat ya. A itu koefisiennya cos. Oke, berarti -1 itu negatif ya. Lalu B. B-nya berapa? -1. Sip, -1 lagi. C-nya 1 gitu ya. Dan kita ingat lagi tadi B itu kan koefisiennya sin ya. Karena -1 berarti sin negatif. Oke, cos negatif, sin negatif. Berarti adanya di kuadran mana si alpanya nih? 3. Oke, alfa di kuadran ketiga. Kalau kuadran ketiga nanti kita pakainya 180 tambah sesuatu gitu ya. Ditambah calon kita sebutnya sekarang. Oke, lanjut. Udah tahu nih kuadrannya, ABC-nya. Sekarang kita cari apa lagi? Cari K. Oke, betul. Cari K. Cina ya. Rumusnya akar, A kuadrat tambah B kuadrat, masukin angkanya. A-nya -1, kurung ya, kuadratin. B-nya juga -1 dikurung, kuadratin. Oke, jadi K-nya berapa tuh? Akar 2. Ya, oke, akar 2. Kalau akar 2, udah aja ya, nggak bisa sederhanain. Segitu gitu. Oke, lanjut ya. Dapat K, sekarang kita mau cari alfa. Sudut ya. Alfa, berarti kita ke calon ya. Namainnya calon alfa. Karena kita bicara kuadran 3. Rumusnya, tangen. Inverse, sin dibagi cos ya. Sin itu B. Oke, lanjut. Jadinya tangen inverse B per A. B kita ini, -1, A-nya -1. Min bagi min udah positif ya, berarti jadinya tangen inverse 1.
Yuk, calon alfanya berapa derajat berarti? 45. Iya, sip 45 derajat. Oke, lanjut ya. 45 derajat. Tapi kan kalau 45 adanya di kuadran 1, sedangkan kita bicaranya kuadran 3. Berarti si alfa kita berapa harusnya gitu ya. Berarti alfa kita pakai rumus 180 ditambah si calon tadi. Alias 180 tambah 45 gitu. Hasilnya 225 derajat. Ini ya alfa kita. Pertanyaannya, ubah soal ini ke bentuk K kali cos X min alfa sama dengan C. Oh ya udah, tinggal mengubah doang ya ke dalam bentuk ini sebentar. K kali cos X min alfa sama dengan C. K, yuk kita ganti sama angka berapa? Akar 2. Akar 2. Sip, akar 2. Betul. X min alfa berapa? 225. 225. Oke, sip. Sama dengan C-nya berapa? 1. 1. 1. Oke. Nah, ini belum tuntas. Biasanya harus sampai gini. Jadi nggak ada angka ya di ruas kiri selain cos X min 225. Pindahin akar 2-nya ke kanan. Jadi bagi kan ya? Seperti itu. Oh, bagi ada akar di bawahnya. Berarti rasionalkan. Kaliin sekawan. Gitu ya. Dikalikan sekawan aja. Berarti kaliin aja sama akar 2 per akar 2. Jadi berapa? 1 kali akar 2. Setengah akar 2. Ah, sip, benar. 1 kali akar 2-nya akar 2, bawah aja akar kali akarnya 2. Jadi setengah akar 2. Udah, ini jawabannya. Kalau soalnya hanya nanya ubah ke bentuk gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya tentukan himpunan penyelesaian, ya lanjutkan lagi oleh kalian langkahnya. Seperti soal nomor 1 dan 2 tadi. Oke, satu lagi deh ya. Aduh, sebentar. Mohon bersabar sampai jam 12-an ya. Nomor 4. Sekedar. Nomor 4. Pertanyaannya mau tentukan HP lagi ya. Oke, sambil kita mengingat-ingat sesuatu. Nomor 4, soalnya dimiripin aja. Min sin X, min sin X plus cos X sama dengan 1. Dengan batasan sudut min 400 derajat sampai 800 deh. Sudutnya ya dari min 400 sampai 800. Yuk kita coba jawab. A berapa, B berapa, C berapa? Min 1. Oke, ulang. A-nya min 1 apa 1? A, saya koefisien siapa tadi tuh? Sin. Cos. A, Cos. yang cos. A-nya Nah, cos. hati-hati. Jadi walaupun nanti diputar, nulisnya sin dulu baru cos, tetap aja. Kan tadi kita sepakat. A itu punyanya cos gitu ya. Berarti sin, yang B itu punyanya sin ya. Tadi kesepakatan kita seperti itu. A, kalau dia koefisien cos, berarti kan ini ya, positif 1. B, negatif 1. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Sebentar. C belum ya? C-nya adalah 1. Berarti cos-nya positif. Sin-nya negatif. Berarti kita sedang bicara kuadran berapa nih? 4. Ya, Kuadran 4. tip keren. Kuadran 4. Berarti nanti kita pakai si alfanya adalah 360 min ya. Min calon. Yuk, kita kebut. Dari sini kita bisa cari nilai K. Pakai rumus yang tadi A kuadrat tambah B kuadrat diakarin. Oke, masukin angka A-nya 1. Lalu B-nya min 1. Kuadratkan. Jadinya akar 2 lagi ya. Tuh, K-nya. Langkah berikutnya, kita cari alfa. Oke, calon. Karena adanya di kuadran 4, berarti kita bicaranya calon alfa. Tangen inverse dari, oke, supaya ingat ya, tangen inverse dari, tangen adalah sin bagi cos. Berarti min 1, kan sinnya min 1. Cosnya 1, gitu ya. Sin dibagi cos. Ingat ya, jadi min 1 dibagi 1. Alias kayak tadi lagi, ini adalah tangen inverse min 1. Berarti calon alfanya kan 45 derajat ya. Kayak soal sebelumnya. Kalau alfanya jadi berapa derajat? Gimana nyarinya? 60 dikurang 45. Ya, sip gitu ya. 360 dikurang 45 alias 315 derajat. Seperti itu. Nah, ini adalah alfanya. Lanjut ya, sedikit lagi. Kita kembali ke bentuk mengubahnya, manipulasinya berarti ke dalam bentuk K.
dikali cos X min gitu ya. Ulangi, K dikali cos X min alpha sama dengan C. K kita ya akar 2. Lalu alpha kita ambil yang ini. 315 sama dengan C cenah. C-nya iya 1. Oke. Kita punya angka lagi akar 2 di ruas kiri, berarti pindahin ke kanan. Ingat ya tadi ada 1 per akar 2 tuh di atas. Kalau dirasionalkan maka hasilnya jadi setengah akar 2. Gitu ya. Kita lanjut ya, sebentar. Ibu geser dulu. Oke, kelanjutannya. Kalau cos sudah ada hasilnya setengah akar 2 seperti ini, berarti kita tinggal ubah ruas kanan jadi cos 45 gitu kan ya. Yang hasilnya setengah akar 2 kan cos 45. Kita urai. Karena cos sama dengan cos, maka X min 315 sama dengan 45 tambah K kali 360 atau cenah. Yuk, yang ataunya apa sekarang? Min 45. Ya, sip. X min 315 sama dengan min 45. Ditambah K kali 360. 315-nya pindah ya ke kanan. Jadi 360 ya, langsung aja. Nah, yang sebelah kanannya atau 315-nya juga pindah ke kanan. Dia jadi 270 ya. Nah, ini di bujung enggalna sudah azan. Betul ya? 315 pindah ke kanan jadi 315 kurangi 45, 270. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti nyari X kan ya sekarang? Berarti X-nya berapa ya? 360. Oke, kemudian berapa lagi? 720. Oke, berarti sampai 800 derajat ya. Tapi dari min 400, sudutnya dari min tadi itu ya. Berarti selain positif 360 ada lagi merenan. Kira-kira berapa lagi? Karena pengennya dari min 400. Nah, kalau tadi 360 didapat dari K kali 0 kan ya. K-nya ganti 0. Terus 720 diperoleh dari, tambahin weh. 360 dengan 360. Nah, kalau sekarang pengen sampai ada yang min, ya ini kurangi aja. Yang 360 ini kurangi, gitu. Kurangi apa? Ya kurangi 360 lagi. Berarti jadi 0 derajat, gitu. Oh, ini 0 derajat. Tadi pengennya sampai min 400. Berarti masih ada lagi. Kurangi lagi. Dengan 360 si 0-nya jadi min 360 derajat. Seperti itu. Paham ya? Yang negatif sudutnya. Tinggal mengurangi sama 360 gitu. Yuk geser ke yang kanan, yang sebelah kanan atau. X kita berarti 270. Kemudian tambahin 360 jadi 630. Nggak perlu tambah lagi 360 ya, karena jadi kelewatan dari batas 800. Paling kita mundur, kayak tadi. Kalau mundur jadi berapa berarti? 0. Oke, ingat. Nih, pengurangnya tuh ini, 360. 270 kurangi 360 berapa? Min 90. Ya, hati-hati ya, min 90. Kalau dikurangi lagi 360 jadi berapa? Perlu nggak dikurangi lagi? Kalau dikurangi lagi ya, dikurangi lagi 360, berarti kan dia jadi min 450. Betul ya? Bisa Ibu salah. Tapi tadi batasnya pengen sampai min 400, ya udah berarti si min 450 nggak jadi gitu. Oke, berarti jawaban kita HP-nya hanya papai dari yang kecil ya, berarti dari min 360 dulu. Kemudian yang min lagi yaitu min 90, kemudian 0, lalu 270, 630. Ada yang lewat nggak? Oh, 360. Ya, 360 baru 630 ya. Terakhir 720 derajat. Nah, itu.